Oke, hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir masih membawa tentang berita pendidikan, salam pendidikan. Oke, kali ini Bu Petri sedang mengikuti di Damba, yaitu diklat dari masif dan terbuka dari P4TK IPA. Oke, di sini pada LMS-nya Petri mengikuti kelas di Damba, yaitu Koloid SMA pada SMA SMK Kimia Angkatan ke-13. Oke, kalau kita masuk ke kelas, di sini diklik kelasnya, materi apa yang dipelajari. Untuk karena ini LMS-nya fokus pada pengumuman apa yang diberikan dari pembimbingnya atau dari di sini fasilitatornya, materi yang diperoleh pada koloid ini meliputi pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini tahapan yang harus kita selesaikan, mulai dari pretest, perkenalan peserta, kemudian masuk kepada materi kimianya. Karena pelatihan ini online, kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya jika belum menyelesaikan tahap demi tahap. Setelah selesai pendahuluan, selesai, baru bisa lanjut ke bagian sesi 1, koloid dan jenis koloid. Setelah kita selesaikan setiap tahapan, kuis, tugas, baru bisa lanjut ke berikutnya. Pada tanggal 22 Januari sudah dilakukan pertemuan pertama secara online dengan Google Meet. Kemudian setelah selesai lanjut kepada sesi 2 membahas tentang sifat-sifat koloid. Di sini sifat-sifat koloid itu materinya kalau sudah selesai tidak bisa dibuka lagi. Ada yang masih bisa ya ini, seperti sifat-sifat koloid ini. Di sini membahas tentang koagulasi. Ada 2 jenis, yaitu koagulasi secara kimia dan koagulasi fisika. Terus sifat adsorpsi, liofil dan liofob. Ini materinya. Hingga selesai. Kemudian kita bisa berlanjut ke, ini kan dari pendahuluan sesi 1 yaitu koloid dan jenis koloid, sesi 2 sifat-sifat koloid, sesi 3 pembuatan koloid, dan sesi yang keempat terakhir koloid dalam kehidupan. Dari pembelajaran di Damba ini secara online kita mendapatkan tugas membuat pembuatan koloid dari bahan lokal, yaitu menonjolkan kearifan lokal dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan. Di sini Bu Petri sudah bagikan di channel YouTube Petri dalam mengolah daun cincau. Itu pun beberapa kali tidak bisa menggumpal, harus diulang sampai terjadi koagulasi. Di sini teknik sudah juga pertemuan kedua secara online tanggal 29 Januari dan materinya sudah bisa di-download. Kalau pembuatan materi yang dalam bentuk penjelasan ini ada di LMS, tidak bisa di-download, hanya lampiran yang dalam bentuk drive saja yang bisa kita download dari diklat ini. Bu Petri baru masuk ke sesi 4. Nah, nanti di sini kalau Bu Petri sudah selesai, mungkin baru bisa mendownload bahan bacaan ini, harus melewati tahapan demi tahapan. Nih, kalau sudah selesai di tahap 3, di sesi 3 tadi Bu Petri sudah menyelesaikan tes akhir ya. Sudah mengisi umpan balik, baru bisa tandai selesai dulu. Kalau sudah selesai baru bisa lanjut ke tahap
4. Di sesi 4 yang terakhir, membahas koloid kehidupan. Isinya adalah, kita klik pengantar koloid dalam kehidupan sehari-hari, membahas seperti banyak produk yang kita temui seperti susu, mentega, es krim, santan, busa, styrofoam, dan lain-lain merupakan jenis koloid. Dan kalau di kedokteran itu ada penerapannya pada proses cuci darah, itu dialisis prosesnya. Ini koloid dalam kehidupan kita sehari-hari bisa dilihat. Yang kedua, konsep koloid banyak diaplikasikan dalam pembuatan berbagai macam kosmetik seperti hand and body lotion, sabun cuci muka, alas bedak, lulur muka, bahan pelembab, penghilang bau badan, sabun kecantikan. Ini semuanya jenis koloid yang digunakan untuk penjernihan air, pencuci pakaian, semua jenis koloid. Dan yang terakhir, selain dibuat oleh manusia, koloid juga secara alami di alam sudah banyak. Contohnya delta di sungai, penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sudah selesai, bisa lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada sesi uraian. Pembentukan delta di sungai, mesin ginjal buatan. Jadi kalau yang ginjalnya rusak dengan menggunakan cuci darah, jadi seperti ginjal buatan untuk membersihkan darah. Langit berwarna biru. Mengapa langit berwarna biru dan mengapa saat akan terbenam berwarna jingga? Udara mengandung banyak partikel koloid sehingga mengaburkan cahaya matahari ke mata manusia. Tetapi tidak semua komponen sinar matahari dipantulkan oleh partikel koloid sehingga sinar putih matahari ini merupakan campuran frekuensi sinar tampak Mejikuhi-Bineu. Di sini intensitasnya dihamburkan oleh partikel koloid karena sifat dari koloid itu mengaburkan cahaya atau efek tindal. Pada saat frekuensi sinar biru hingga violet merupakan sinar frekuensi yang paling banyak dihamburkan oleh partikel koloid sehingga pada siang hari langit cerah akan berwarna biru dan saat terbenam juga sewaktu akan terbit frekuensi sinar biru tidak banyak dihamburkan oleh partikel koloid sehingga warna jingga dan merah yang lebih dominan. Itulah sebabnya pada pagi dan sore langit berwarna jingga. Ini perlu dipahami. Terus untuk penjernihan, teknik penjernihan air ini dipahami dengan koagulan mengikat koloid dan partikel pengotor sehingga air bisa lebih jernih. Seperti pada untuk menjernihkan air, kita menggunakan tawas dengan rumus kalium aluminium sulfat. Ini kan. Nah, tawas akan menyerap partikel kotor dengan proses koagulasi. Kalau pada deodoran itu biasanya menggunakan prinsip adsorpsi. Ini berikutnya pada bahan makanan dan obat-obatan bisa kita lihat koloid itu ya obat batuk dalam bentuk sirup gitu kan. Selain susu, sirup salep berupa koloid obat bentuk sirup sangat membantu pasien. Obat berbentuk salep juga membantu untuk menyembuhkan. Sengaja dibuat dalam bentuk koloid karena mudah dalam penggunaannya. Contoh ada bahan pencuci lagi pada koloid, sinyalnya. Oke, ini ada contoh cara kerja sabun. Bagian kepala bersifat hidrofilik, suka dengan air, dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Yang benci dengan air akan jatuh cinta dengan lemak, jadi dia akan mengikat lemak. Demikian penjelasan untuk koloid dalam kehidupan. Alhamdulillah 100% selesai Bu Petri, tinggal pengimbasan nanti.
Demikianlah, semoga bermanfaat. Salam pendidikan. Izin stop share. Stop.